Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini gilirannya Virgo, siapa yang udah nungguin bacaan di 2024? Terus terang saya sendiri nungguin. Karena kan saya bikin untuk Virgo dan saya juga Virgo gitu. Saya nggak pernah membuka untuk diri saya sendiri karena ya punya ekspektasi sendiri jadi nggak bisa ngelihat. Tapi kalau saya bikinin begini untuk kalian, saya ngikut gitu. Ngikut ngelihat gitu ya. Oke. So Virgo ini adalah untuk 2024 yang sebentar lagi kita jelang. Aduh, kayaknya menyenangkan ya. Menyenangkan nggak sih tahun baru? Exciting nggak? Saya ya sebagai Virgo yang overthinking tentu saja tentang 2024, tapi exciting juga ya. Oke, kartu yang di atas aja saya buka. Ace of Summer, penuh dengan keberkahan, kelimpahan cinta. Huh, rilis ya, sedikit banyak overthinkingnya langsung wus gitu ya. Agak mereda. Oke, Ace of Summer itu Ace of Cups. Tahu dong kalau kalian udah nonton ini sedemikian rupa, udah tahu dong Ace of Cups itu tentang apa, ya kan? Coba dibaca deh di sini. Gambarnya aja ada bagus. Ada di depan, ada burung merpati terbang, tapi di depan. So like this person ya, ini si Very-nya, si perinya itu kayak chasing, kayak mengejar si merpati tersebut. Iya, tarot itu punya arti masing-masing kalau kalian Google. Tapi kenapa gambarnya beda-beda itu juga ada artinya. So, pembaca tarot yang baik tidak akan pernah cuma baca si kartunya ini, tapi juga melihat gambarnya gitu. Oke, sedikit secret. Sedikit rahasia seorang pembaca tarot. Enggak lah, itu enggak rahasia, emang harusnya begitu. Oke, so open your heart to love. Buka hatimu Virgo untuk cinta. The happening of a new intimate relationship or the rebirth of a current one. Ada sesuatu yang baru tentang sebuah relasi, relationship itu relasi yang dekat, yang erat gitu, atau relasinya udah ada tapi diperbaharui, katanya gitu. Oke. The over the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. Ada kebangkitan secara spiritual 2024. Relasi new, sesuatu yang baru ya. Buka hati untuk cinta, kemudian ada spiritual growth atau spiritual epiphany ya. Oke. The awakening, ada kebangkitan dari spiritual, secara spiritual. Deep. Deep banget, dalam nih artinya 2024. Oke. Terutama untuk Virgo yang sio ayam. Oke. Ayo, yang Virgo sio ayam, tulis di komentar. Samaan kita. Well, 2024 memang udah mulai berasa sih, tuh kan sampai merinding saya. Udah mulai berasa di bulan Desember ya, terutama untuk Virgo yang bersio ayam. Oke. Sio yang lain ada naga juga, oke. Apalagi ya, naga, terus ular kalau nggak salah, satu lagi monyet kalau nggak salah. Saya nggak terlalu deep ke sio ya, lebih ke zodiak secara barat gitu.
secara Jawa juga cuma sedikit, secara Chinese juga sedikit. Jadi sedikit-sedikit tapi banyakannya di secara zodiak barat yang seperti kita tahu pada umumnya. Tapi untuk pengetahuan kalian aja, zodiak itu di setiap culture ada. Di setiap culture manusia dengan beda-beda namanya. Mungkin kalau di Jawa Primbon, kalau di Chinese itu Sio kayak gitu ya. Kalau di barat ya zodiak. So, dan itu masih banyak lagi. Banyak banget kalau mau digali. Gimana caranya? Kalau saya punya hidup 100 tahun akan saya gali semua. Tapi enggak lah ya. Saya galinya yang sedikit-sedikit. Oke, balik lagi ke bacaannya. Sorry, saya terlalu banyak ngomong. Secara zodiak Virgo ya pada umumnya ya, ini general reading. 2024 memang ada kebangkitan dalam tanda kutip. Secara spiritual akan lebih kuat ya. Tentu saja kalau spiritualitasnya kuat, yang lain tuh ngikut gitu. Ya mau misalnya karir, keuangan, dan bisnis, percintaan itu tinggal ngikut doang. Yang penting memang dari deep dulu, dari spiritualitas dulu, dari hubungan dengan sang pencipta dulu gitu. Jangan dilupain yang itu dan tetap terus mengikat diri dengan sang pencipta, sang maha pencipta. Jadi benar-benar spiritualitas itu akan terbangun dengan baik, dan terutama di 2024 nih, satu kartu aja saya udah bahagia nih. Semoga kalian juga sama bahagianya dengan saya, karena masih ada beberapa Virgo yang berada di jebakannya sendiri, jebakan kehidupannya sendiri, dan belum bisa keluar dari situ. Dan saya doakan benar-benar yang terbaik untuk Virgo-Virgo yang seperti itu ya. 2024 sebentar lagi. Coba keluarkan diri kalian dari jebakan itu sehingga kalian bisa menyongsong tahun yang jauh lebih baik di depan gitu ya. Oke, what else? Oh, saya buka ini ya. Kan kebanyakan ngomong, maaf ya Virgo ya. Saya tuh exciting banget, bahkan saya menunda untuk membacakan Virgo sampai di hari ini karena emang ngumpulin energi. Serius, ini serius. Bukan apa-apa, karena ini menyangkut saya juga, namanya juga Virgo. Look, my shirt Virgo ya kan, saya bikin sendiri ini. Virgo, si The Hermit. Saya akan buka ini secara tidak terbalik. Alright. Something new. Oh, kenapa masih ada demonnya? Masih ada demon. Oke, nggak apa-apa, itu di tengah tahun aja kok. Oh wow. Nih ada Virgo-Virgo yang mau nikah nih di tahun ini. Di tahun 2024. Undang saya dong. Mbak Lucy mah kepengen mulu ya diundang. Oh, ada yang kemarin bilang katanya ngimpi ketemu saya. Oke, semoga terwujud ya, Mbak. Siapa itu? Mbaknya di mana? Kebanyakan sih soalnya yang udah personal reading, jadi saya lupa satu persatu, tapi tetap saya simpen nomornya, jadi ya saya tahu. Oke, so my dear Virgo, kita mulai. Kartu pertama kalian di awal tahun ada Ten of Pentacles. This is good sebenarnya, bagus. Ada keberkahan, kelimpahan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis di awal tahun. Tapi kalian juga harus menghadapi orang-orang sekitar kalian yang ya mungkin tidak sepaham dengan kalian dan banyak cececuet. Maksudnya banyak gitu kan, omong-omong di sekitar kalian menyangkut kalian, karena mungkin ya ada yang nggak sepaham lah dengan Virgo itu di awal tahun. Tapi kalau untuk Virgonya sendiri sih ya jalan aja terus ya dengan keyakinan kalian dan apa yang kalian pilih sebagai jalan hidup. Five of Pentacles-nya terbalik. Kalau soal keuangan masih bagus di awal-awal tahun, ini terbalik ya. So nggak perlu terlalu risau, nggak perlu terlalu khawatir dengan hal tersebut.
Kemudian masih di awal tahun ada the temperance, ada hal yang menyangkut balancing, pertimbangan apapun yang kalian inginkan sebagai apa ya namanya, eh, keseimbangan hidup. Oke, so masih di awal-awal tahun 2024, kehidupan kalian mulai balance antara personal dengan karir misalnya, atau bisnis udah mulai seimbang, nggak berat sebelah, dan mulai banyak hal yang bikin kalian harusnya lebih lebih enak gitu sih di awal-awal tahun. Tapi kan tadi masih ada omong-omong dari sekitar your waistband. Cuma yang terjadi itu kalian memang masih berusaha menyeimbangkan sih kehidupan. Ini kenapa terbalik Seven of Swords-nya. Anyway, Seven of Swords terbalik, it's okay. Untuk the Temperance, pesannya mungkin di awal tahun adalah seperti ini. Ketika kalian mencoba membalancing kehidupan, menyeimbangkan kehidupan kalian, mempertimbangkan hal yang mana yang terbaik untuk kalian, dan orang-orang sekitar kalian terlihat ya tidak semuanya mendukung, tentu saja, dan kalian tidak perlu membandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain. So kalian bisa jalan terus pakai kacamata kuda ya, gitu. Jadi jalannya langsung aja ngadepin hidup kalian aja. Oke, dalam tanda kutip egois dikit ya Virgo. I know Virgo tuh mikirin orang melulu ya kan, people person. Oke, nggak semua Virgo, but mostly Virgo adalah people person yang mikirin orang lain dibandingin dirinya sendiri, ya kan? Oke. Itu bisa jadi bagus, bisa juga pedang bermata dua untuk para Virgo. Jadi di awal tahun coba pakai kacamata kuda ya, fokus-fokus dengan apa yang kalian mau seimbangkan di kehidupan kalian gitu. Nggak usah ngelihat omongan orang lain, hidup orang lain, apapun itu, coba fokus dengan diri sendiri. Emang terdengar seperti egois, tapi saya kasih tanda kutip ya di situ, karena ini momennya Virgo. Ini momen Virgo untuk mencapai apapun yang ingin kalian capai, seberapapun umur kalian, apapun keadaan kalian saat ini. Untuk yang masih muda tentu saja masih punya semangat, masih punya kekuatan lebih dibandingin yang udah berumur kayak saya. Tapi saya mau bilang siapapun kalian, di umur berapapun kalian Virgo, 2024 coba fokus. Fokus pertama tadi harus meningkatkan spiritual, kemudian udah nggak usah tengok kanan kiri, terutama di awal-awal tahun, karena itu berasa banget ya, berasa banget. Terus mulai mendekati pertengahan tahun baru ada muncul yang baru. Jadi mulai di Maret ya, mulai di Maret itu muncul sesuatu hal yang baru. Tadi itu kan masih Januari, Februari, mulai di Maret, April, Mei, Juni, nah itu ya ongoing gitu. Banyak hal baru yang bisa kalian ambil, bisa kalian raih, bisa kalian capai, bisa kalian datengin gitu kan. Dan itu demonnya terbalik, dan itu berhubungan dengan halangan-halangan yang selama kalian ingin capai gitu kan, halangan-halangan di perjalanannya itu mulai terhempas atau mulai hilang lah ya dari perjalanan kalian. Jadi gini, kan ini sesuatu yang baru tuh kan akan datang kepada kalian ya dengan adanya Knight of Swords ini kan ya. Pasti nggak semulus itu, hidup kan nggak semulus itu ya kan, hidup roller coaster. Terus pasti ada halang rintangnya di depan. Nah itu udah mulai kayak tersingkir satu persatu di bulan Maret. Bukan hal mudah, tapi tentu saja bukan hal susah juga. Ya bukan hal mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Di bulan Maret ke situ, ke terusannya Maret, April, Mei, dan seterusnya, mendekati pertengahan tahun ya.
Awal-awal tahun masih kayak gitu tadi yang sudah saya sebutin. Di pertengahan tahun ada the moon. Kalau ada the moon sedih deh ya, tapi kan ini kartu tidak saya buka secara terbolak-balik. Jadi the moonnya pasti juga tidak terbalik ya di jajaran yang Rider Waite Tarot. So, the moon di sini ya memang kesulitannya ada di pertengahan tahun. Kesulitannya, tapi kita nggak boleh mikirin kesulitannya. Tadi kan udah dibilang ongoingnya itu kesulitannya mulai tidak 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 menjadi sesuatu yang apa ya, aduh kata-katanya, tidak menjadi sesuatu yang membebani kalian gitu. Jadi kayak kalian kalau cuma rintangan begitu, alah udahlah bisa lewat lah gitu kan, tinggal lompat, tinggal jalan memutar, tinggal cari jalan lain kayak gitu ya. Oke, so pertengahan tahun pun kayak gitu, seberapa besarnya kesulitan yang ada di hidup kalian pun masih bisa diatasi, tapi memang agak terhambat di pertengahan tahun karena the chariotnya terbalik, so jadi mulai melambat ya. Melambat. Jadi tadi kan udah sesuatu itu datang ya yang baru, and then rintangan di sekitarnya mulai disingkir-singkirin, tapi sampai pertengahan tahun memang ada hambatan sedikit di situ. Iya, namanya hidup ya, seperti saya bilang roller coaster. Jadi iya udah di pertengahan ada sedikit halangan, nggak apa-apa ya. Kemudian ada King of Cups, understanding. Setelah itu, setelah akhir tahun, setelah pertengahan tahun Juni lah ya. Setelah Juni, nah yang datang justru hal yang jauh lebih baik sih tentu saja. Ya sedikit hambatan di pertengahan tahun, it's okay, itu sekedar hambatan aja. Setelah itu bulan-bulan Juli, Agustus gitu ya, udah mulai ada hal bagus lagi yang ada di hidup kalian. Berarti kan yang tadi jadi rintangan bisa diatasi dong ya. Bisa diatasi dong ya. Oke, coba kita lihat kartunya. Oh, ada Queen of Swords tapi tidak terbalik ya. Ada mulai ada bantuan, mulai ada pencapaian, mulai ada kelihatan hasilnya dari apa yang udah kalian temui di sebelum pertengahan tahun tadi. Kan ada hal baru, itu udah mulai ada hasilnya. Itu setelah Juni Juli udah mulai ada hasilnya di situ ya. Tapi nggak usah ditungguin, oh kalau gitu saya tungguin Juni aja. Nggak gitu, ini kan perjalanan, jadi tetap harus diikutin. Oke, dua kartu selanjutnya itu bikin saya bilang tadi ya, kalau ini ada Virgo yang akan menikah di tahun 2024, tapi menjelang akhir tahun ya. Congratulations kalau mau ngundang saya. Enggak deh. Ya kali-kali nikahnya di Bali ya, monggo lah silakan ke Bali. Kalau mau nikah di Bali undang saya gitu ya. Karena ada Ten of Cups dan terakhirnya ada Four of Wands. Tapi untuk yang memang gak memikirkan untuk menikah, seperti ya saya, karena sudah ada atau kalian sudah bersama-sama dengan orang tersebut, ya jangan mikir untuk nikah lagi ya, gak sih? Tapi untuk hubungan keluarga, hubungan kerja, hubungan yang ya hubungannya dengan orang-orang di sekitar kalian itu bagus banget. Ada Ten of Cups, bagus banget. Terus dan itu tidak membuat kalian menyesali apa yang terjadi naik turunnya di awal bulan, pertengahan, dan sampai menjelang akhir gitu. Bahkan bagus banget untuk kalian. Ya si Nine of Wands-nya datang, berarti hasil kerja keras kalian untuk menjalin relasi tersebut itu mulai berhasil, mulai kelihatan hasilnya di akhir-akhir tahun gitu. Nggak apa-apa lah ya Virgo ya. Nggak apa-apa lah ya, tantangannya di depan tapi di belakangnya bagus. Menurut saya mendingan kayak gitu daripada di depan menjanjikan, kesono-kesononya susah ya kan. Oke, so like Agustus September, bulannya Virgo sih ya.
Itu ada hasilnya, mulai kelihatan hasilnya dari segala jerih payah relasi, kemudian ya itu tadi kerja keras tentu saja, dan semesta memang mendukungnya itu di bulan-bulan tersebut ya. Agustus September memang bulannya Virgo sih. So, iya, menjelang setelah itu bukan turun, malah naik, bahkan luar biasa ya. Ada perayaan nih di sini, ini cupah ya, cupah yang atas ini namanya cupah. Itu perayaan pernikahan sebenarnya, makanya kemungkinan memang akan ada pernikahan bahkan dari mulai Agustus sampai Desember untuk Virgo-Virgo yang mau menikah. Itu bagus banget ya. Ini secara zodiak, secara bacaan saya, dan secara general. Kalau yang personal, ya tetap harus dilihat secara personal ya, pribadi. Kalau orang Jawa lihat primbon dulu gitu ya. Kalau orang yang lain nggak tahu ngitungnya bagaimana, whatever ya. Tetap tetap ya kalau yang nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau ya saya baca tarot, jadi mau nggak mau saya juga ke situ ya, karena primbon itu juga zodiak ya. Sio juga zodiak. So, memang akan ada perayaan, bahkan jadi kayak momentum yang benar-benar wow gitu di akhir tahun 2024, kesuksesan luar biasa. Kemudian dimulainya hidup kalian, dalam tanda kutip, hidup yang memang kalian sudah rencanakan dari awal, itu memang like going up-nya di ujung tahun 2024. Ada sedikit hambatan di pertengahan tahun, so be careful, ingat-ingat, tapi by the end itu bagus-bagus tadi kartunya ya. Oke, apakah ada halangannya? Coba kita lihat. Oh, temptation. Oke, temptation aja sih, the devil. Bukan sesuatu yang buruk juga, karena temptation itu perlu kalau hasrat itu diarahkan ke yang positif. Kalau hasrat cuma sekedar jadi hasrat doang dan nggak ngelakuin apa-apa, ya percuma juga. Jadi hasrat itu tetap bisa dilakukan atau di apa ya, dijadikan kayak bukan pegangan sih, pendorong lah kalian untuk melakukan sesuatu. Temptation itu kan hasrat. Kalau hasrat ingin ya misalnya hasrat ingin memperbaiki hubungan sehingga bisa ke jenjang berikutnya, kan bisa ya kan ya, ya yang kayak gitu sih. Ini lebih karena lebih ke positivity yang saya baca di sini. So ya, the end of 2024, let's celebrate the moment at that time ya, akhir tahun 2024. So optimis lah dalam menghadapi ini. Kayak saya kasih rekapnya ya. So dari depan udah mulai banyak tantangan awal-awal tahun tentu saja, sampai puncaknya di pertengahan tahun. But then setelah melewati pertengahan tahun ke sana, jauh lebih smooth gitu. 2023 gitu nggak sih? Saya lupa. Saking banyaknya saya bikin readingan, tapi kalau 2024, karena kita lagi ngomongin ini, seperti itu ya. Bukan jatuh banget sih di depan, enggak. Cuma memang tantangannya lumayan sampai ke pertengahan tahun, but then akhir tahun. Oke, 2 jempol. Love you Virgo. Seneng sih. Seneng sih, walaupun tidak kayak sesuatu yang wah bagus bagus bagus. Waktu itu ada yang nulis, kena apa, kalau bacaan kayak gini bagus-bagus terus ya, karena dia ngelihatnya short. Coba lihatnya yang panjang, pasti orang tersebut nggak akan komentar kayak gitu, bahwa tarot saya selalu bagus-bagus. Oh, ada yang enggaknya, kan tadi saya udah sebutin ya, Virgo ya. Oke, dan saya yakin dia bukan Virgo yang tidak pernah lihat video panjang. Oke, Virgo, beberapa kartu saya buka. Sorry ya panjang ya. Sorry. Oke. Wow, it's us. Virgo, beneran buat kita nih. The Hermit datang ya. I tunggu you. 2024 tahunnya Virgo.
Seperti yang saya bilang, terutama Virgo yang punya sio ayam, Virgo yang punya sio naga, ada lagi saya lupa kalau nggak salah ular sama monyet kalau nggak salah sih. Tapi kalau yang dua itu sure saya. Karena tahun 2024 itu tahun naga ya, naga kayu. Ya, naga kayu. Sedangkan ayam sama kalau naga ya karena naganya itu sendiri. Sedangkan kenapa sio ayam? Kalau menurut saya ya secara logika saya aja. Karena ayam dengan earth atau tanah itu memang jadi satu ya. Ya iyalah, masa ayam terbang kan enggak, dia ada di tanah gitu. Dan dengan elemen kayu, tanah seperti itu ya itu sangat erat gitu. Jadi memang untuk sio ayam lagi cemerlang nih di 2024. I'm so excited gitu ya. Oke, yang bukan sio ayam jangan khawatir kan kalian Virgo. Si King of Cups-nya datang lagi, understanding, I know. Kalian harus mengerti bahwa di 2024 tidak semulus itu. Teman-temanku, konco-koncoku, sesama Virgo, tidak semulus itu. Kalian harus tahu, siap-siap lah ya persenjataan. Kayak nih udah tahu ada perang, perangnya dalam tanda kutip ya. Kita udah tahu we are going to a battle. Battlefield itu adalah kehidupan ya. Kita harus siapin segala sesuatunya. Mengerti bahwa ya memang 2024 tahun yang baik untuk Virgo, tapi bukan berarti kita leyeh-leyeh, kemudian mager-mager. Tetap harus siap untuk fight, terutama di awal-awal tahun sampai pertengahan tuh tadi kan. Kemudian ada High Priestess, intuition. Intuisinya Virgo memang akan meningkat di 2024, tapi tentu saja untuk kalian-kalian yang aware tentang hal itu. Kalau masih bocil, kalau masih pikirannya belum se-mature itu atau sedewasa itu ya mungkin belum sampai ke situ. Tapi untuk Virgo-Virgo yang nonton ini biasanya udah mulai terimbas nih dengan apa yang selalu saya katakan di setiap readingannya Virgo ya. Dan hopefully itu bisa jadi hal yang sangat baik untuk hidup kalian. Itu doa saya dan itu keinginan saya kenapa saya buka channel ini gitu. Dan sekali lagi yang saya bilang tadi ada The Hermit, berarti bacaan ini memang bacaannya Virgo banget karena The Hermit adalah kartunya Virgo dan pencerahan untuk Virgo, aduh sampai merinding, terjadi di tahun 2024. Untuk kalian para Virgo yang belum mendapatkan pencerahan itu cepat, ini harus segera kalian kejar dan keluar dari yang saya bilang tadi, jebakan-jebakan yang gak perlu ada di kehidupan kalian ya. Oke, apa yang perlu diperbaiki atau di healing dari Virgo? Bentar, ini kenapa kartunya nyampur? Oke, itu adalah, aduh maaf ya panjang. Saya selalu minta maaf, habis ada yang males kalau dengar lihat panjang-panjang. Family and tribe, balik lagi ke family ya. So, making family juga bisa yang mau berkeluarga di 2024, oke? Kemudian dari, yes or no, 3 pertanyaan ya. Yes or no, monggo silahkan tanyakan 3 pertanyaan. Oke, jadi buru-buru nih. Oke. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya sebenarnya yes, tapi harus ada perubahan dari diri kalian sendiri. Oke, sebenarnya yes. Pertanyaan kedua juga yes. Ya. Pertanyaan ketiga juga yes. Ya ampun Virgo, tiga-tiganya yes semua nih High Priestess. Oke, so tiga-tiganya yes. Pesan dari apa ini namanya? Angel's Guide. Expect miracle. Tunggu keajaiban 2024. Amin. Tunggu saja keajaibannya. Lagi dari Monology Oracle Card. Terakhir nih kok, terakhir. Take time to breathe out. Nih untuk Virgo-Virgo yang belum menemukan pencerahannya, keluar dari lingkaran yang kalian yang menjebak kalian itu dan kalian masih ada di situ.
tarik nafas panjang, kemudian kembali lagi berjuang untuk hidup kalian. Oke, my dear Virgo, sekian bacaannya di 2024. Mohon maaf kepanjangan ya. Oke, buru-buru aja. Kita ketemu hari Senin untuk bacaan mingguan. Tetap ada bacaan mingguan, tetap ada bacaan bulanan. Oke, yang terbaik saja untuk Virgo, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love, and bye-bye.